Apa hal yang tidak harmonis yang kamu rasakan di dalam keluarga? Aku nggak suka papaku mualaf. Manajernya sibuk banget. Takut banget lu, orang nggak ada apa-apain juga. Ini dia minta bantuan ini. Oh, bantuan. Si Nisa. Dari jam berapa tadi keluar? Dari jam Pagi ya? pagi. Oh, Pagi keliling. menjelang siang. Pagi menjelang. Siang. Kamu aslinya orang Semarang. Betul. Terus kesini lagi mau keliling-keliling nih. Kena doang sebenarnya. Ah, Terus Kak Tommy mau Seninnya 4 hari. ah. Terus masa 4 hari di hotel? Males banget. Oh, jadi cari kegiatan nih pas di Jakarta gitu. Oh, Gitu. capek dong. Nggak begitu sih. Capek hari pertama main basket. Sama siapa? Sama pembasket sombong. Sombong sekali. Badanku jarum-jarum semua lagi. Pegel-pegel ya? Katanya jago olahraga ranjang. Olahraga ranjang kan pegelnya nggak di seluruh sini ya? Capean basket ya? Kamu pernah basket sambil olahraga ranjang nggak? Wah, dulu. hebat sekali. Hebat sekali. Berarti kamar aku ada ringnya. By the way, makasih ya. Sama-sama. Udah mampir. Di tengah kesibukanmu. Aku tuh nonton kau di kontennya Dedi. Kau nangis-nangis mengenai perawan. Sebenarnya apa sih? Kok perawan sih? Iya, perawan, judul Wah, perawan. nonton nggak nih? Enggak. Gue cuma lihat gitu. Gue lihat bagian nangis-nangis doang. Nih kenapa nih cewek nangis-nangis gitu loh. Lu kenapa sih nangis-nangis gitu? Nggak, aku tuh cengeng sebenarnya. Ah. Jadi kalau disinggung yang masalah personal dikit tuh kadang suka gampang nangis. Oh gitu. Sebenarnya bukan bahas perawan terus nangis. Aku nangkepnya, kamu perawannya hilang terus laporan sama Dedi. Oh bukan ya? Bukan. Enggak. Masa perawan hilang lapornya Dedi? Itu lagi Aneh bahas banget. yang lain, tapi Lagi bahas pelecehan seksual. Terus dia nanya, emang kamu pernah diapain? Nah, cerita deh tuh. Pelecehan seksual. Kamu pernah? Pernah dulu. Astagfirullah. Kenapa? Hah? Ini nanya bener. Diremet teteknya doang. Oh, diremet. Waktu SMA? SMP. SMP. Emang udah ada? Wah, lah itu pertanyaannya. Heeh. Ada apanya nih? Maksudnya nggak tahu gue jadi kemana-mana mikirnya. Jadi kamu diremet gitu? Terus kemudian kamu perasaannya waktu itu gimana? Nggak tahu. Nggak tahu kalau itu pelecehan gitu loh. Oh, nggak tahu. Jadi nggak paham nih. Terus kayak, aku bisa apa ini apa nih gitu. Terus lupa aja gitu. Terus kenapa kau nangis? Karena ingatnya tuh waktu itu tuh kan di Dedi tahun berapa kok? Tahun lalu. Enggak. Kamu di Dedi tahun lalu. Itu masih aktif kuliah. Terus Masih aktif kuliah. Nah, ingatnya kalau itu pelecehan itu waktu aku kuliah. Ngajar sex education. Terus tiba-tiba kayak keinget aja gitu. Kayak memorinya yang hilang terus dibalikin. Keinget kalau waktu itu pernah ternyata aku juga. Oh, ternyata yang dulu-dulu tuh termasuk pelecehan gitu. Kemudian kamu sedih? Sedih waktu itu ya, waktu tahu. Waktu dulu nggak sedih? Enggak, karena nggak ingat. Ya jadi maksudnya dulu, waktu itu kamu nggak tahu. Nggak tahu kalau itu pelecehan seksual. Maka kamu tidak sedih. Waktu kamu sedih, apa yang kamu rasakan? Rasanya kayak gemes. Gimana ya? Gemes sama diri sendiri gitu loh. Kenapa gemes sama diri sendiri? Kok kamu nggak ngelawan sih? Atau kamu tuh orangnya itu tuh deket gitu. Yang waktu SD itu dulu aku pernah nunggu dijemput. Terus ada tukang becak gitu suka cium-cium anak SD di situ. Tahu aku tuh orang-orang gitu. Kenapa kok? Karena waktu SD nggak tahu, kenapa nggak kamu pukul kek, kamu tendang titiknya, orang teman sekelas kamu aja kamu tendang titiknya padahal dia nggak salah gitu kan. Kenapa dia yang salah nggak kamu gituin gitu loh. Ya kan kamu nggak tahu. Lah ya makanya itu. Terus kenapa menjadi sedih? Nggak tahu, itu kayak delay aja gitu. Keingetnya, sedihnya baru pas tahu ya. Pas tahu, pas ya, paham. Maaf deh, gue bukan sedang membercandakan gitu. Maksudnya yang lucunya adalah ketika kamu nggak tahu dulu, kamu fine-fine aja. Tapi ketika kamu tahu, kemudian menjadi sedih. Jadi yang kamu tangkep itu, kok gue biarin ya dia melakukan hal itu kepada gue gitu kan, saat itu. Terus kemudian kamu memutuskan apa dengan pengalaman yang kamu terjadi dulu, trauma itu? Kamu harus nerima itu dong, harus nerima kalau kamu pernah digituin, Del. Tuh, dengan nerima itu kan akhirnya oke, ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin yang membuat kamu sedih, stigma di luar yang melihat itu sebagai sesuatu hal yang memalukan kali ya. Ada beberapa orang menganggap itu memalukan dan aku pernah dengar cerita
ada subscriberku yang cerita gitu, begitu si cowok ini begitu tahu ceweknya pernah dilecehkan, terus langsung kayak, ih berarti kamu langsung diputusin. Iya, benar. Benar. Coba kalau kita reverse. Ketika kondisinya orang-orang sekitar mengetahui apabila wanita dilecehkan, malah kayak, nggak apa-apa. Udah, it's okay. Pasti penerimaan orang yang dilecehkan akan berbeda, betul nggak sih? Itu kan tergantung daripada apa yang ada di luar gitu. Nah, ketika kamu dilecehkan itu, kamu sedih, terus kamu ada kenangan masa lalu, apa yang akhirnya membuat kamu tuh ngerasa bahwa, wah, gue perlu nih mengedukasi orang secara seksual, secara ini, secara itu. Pertama kasihan lihat cerita-cerita orang. Mbak aku diselingkuhin, itu yang paling normal. Mbak aku diselingkuhin, aku gugurin kandunganku pakai obat penggugur. Terus aku ditinggalin pasanganku karena aku pernah dilecehin. Terus cerita-cerita orang-orang. Tunggu. Kita mundur flashback dikit. Keluargamu itu seperti apa? Keluarga? Utuh. Utuh? Punya kakak 2, yang satu minggat entah kemana. Jadi serumah berempat. Kenapa minggat? Nggak jelas sih. Nggak jelas. Mama papa bagaimana memberikan waktu dan kasih sayang ke kamu? Papa tuh lebih ke cuek yang nggak ngomong. Kalau mama itu ya seperti ibu, lebih ke cuek sih mama. Oh, cuek juga. Cuek. Kamu merasa masa kecilmu bersama dengan keluargamu cukup atau kurang? Cukup masa kecil. Dicukup-cukupin atau cukup? Cukup kok. Cukup. Apa yang kamu rasa cukup? Waktu kecil tuh soalnya nggak ada problem yang berarti kayak waktu sekarang gitu loh. Waktu kemarin-kemarin. Jadi menurutku masa kecil ya santai-santai aja. Oh, baik-baik aja. Sepedaan. Terus kenapa kamu interestnya itu begitu tinggi terhadap orang-orang atau wanita-wanita yang curhat kayak dia gugurin kandungan, dia dilecehkan, kok interest kamu gede banget di situ ya? Berangkatnya dari mana ya? Waktu kuliah itu aku ngajar seks edukasi di SD terpencil gitu, yang anak-anaknya hari-hari jualan koran, ngemis, begitu. Terus anak kelas 3 SD itu mereka udah bisa bilang gini, Mbak itu Mbak di gangbang di kamar mandi. Kelas 3 SD. Dan mereka tuh saut-sautan, jadi bukan satu orang yang paham tapi mereka saut-sautan. Maksudnya? Iya Mbak, aku pernah lihat dia satu kamar mandi sama cowok rame-rame, nggak tahu tuh diapain. Terus? Mulai dari situ, kok anak SD begini ya, padahal waktu aku SD aku nggak tahu kayak gitu. Terus kemudian apa yang timbul di dalam hatimu atau apa yang muncul di dalam pikiranmu, di benakmu itu apa gitu loh? Karena gini loh, nggak semua orang itu kayak ya udahlah, namanya juga hidup gitu kan kali. Nah kalau kamu sendiri gimana gitu? Ngerasanya, berpikirnya? Kasian aja gitu loh Bang. Betul, pasti kita kasihan kan. Terus kemudian? Tunggu. Kita nunggu apa? Tunggu. Oh iya. Tapi ini susah nih mau nangis. Kenapa kamu sangat? Gak tahu. Ya ini aku penasaran. Waktu kemarin kan kita main basket juga kamu tuh orangnya terasa sangat perasa gitu loh. Tapi kayaknya nggak semua hal ya. Nah, kamu perasa itu terhadap apa aja sih, hal-hal seperti apa? Oh ada di bawah. Ada di bawah dia. Tadi baru sampai. Perasa terhadap hal-hal yang kayak lebih ke keluarga sih ya. Nah ini aku mau cari connectionnya nih. Oke, boleh lanjut. Aku capek nih nangis. Kenapa kok nangis terus? Emang hari ini nangis? Jangan nangis dong. Ya ini lagi proses penghentian nangis nih. Iya, karena setahu aku ya, ketika orang menangis itu ada luka di dalam yang belum sembuh. Maka dia menangis. Karena air mata itu, dia memproses luka itu untuk lebih cepat sembuh. Ini aku sebenarnya pengen cari tahu. Boleh dong, tipis-tipis. Kicik. Asik. Menarik nih. Tarik napas. Lepaskan. Sebenarnya nggak selalu tentang seksual. Tapi?
Kayak cuman broken home. Tapi kamu tidak broken home. Ikutan juga. Definisi broken home kan nggak selalu yang orang tua pisah. Cakep. Iya kan? Keluarga Tapi utuh, tapi sebenarnya broken iya. inside. Kayak berusaha untuk mempertahankan. Apa hal yang tidak harmonis yang kamu rasakan di dalam keluarga? Aku nggak suka papaku mualaf. Kenapa? Ini bukan membenci agama ya. Ya. Kayaknya dia sholatnya rutin tuh terpaksa. Karena sebelumnya dia kalau sembahyang itu, ya aku lihat papaku tuh sembahyang bukan sholat. Oke. Mungkin sebagai muslim aku seneng. Tapi sebagai anak aku nggak seneng liatnya. Kenapa? Kamu ngerasa apa? Kayak bukan dia aja gitu, kayak terpaksa gitu Kayak loh. terpaksa ya? Biar masa iya sih udah tua cerai gitu kan. Biar semuanya baik-baik saja ya? Akhirnya sholat. Karena mungkin papa tuh kan tipe yang memegang komitmen ya. Seorang bapak gitu kan. Jadi kalau aku udah pindah agama ya aku harus nekunin agama itu gitu. Iya. Sekarang orang muslim kan bilang kayak kalau udah 3 kali nggak sholat Jumat kafir. Papaku tuh nggak pernah sholat Jumat. Sholatnya tapi rajin. Oke, tapi sholat Jumatnya itu... Enggak, karena enggak. mungkin kan dia untuk belajar lagi kan sulit toh. Kan dia umurnya udah 60-an lebih. Untuk belajar lagi kan sulit. Ya aku ngeliat papaku tuh seorang Katolik Konghucu, bukan Muslim. Oke. Gitu. Terus kamu merasakan jiwanya dia kayak ditahan gitu? Ya kayak tertekan? kayak dia nggak ada power seorang kepala rumah tangga gitu. Kayak ya udah kayak terlalu si istri ini terlalu dominan. Nangkep aku. Terus kemudian dari pengalaman itu, apa yang tumbuh di benak kamu sebagai seorang wanita sekarang? Apalagi sekarang udah menuju ke dewasa ya, gitu. Apa sih yang akhirnya, aku pengen tahu nih yang di dalam diri kamu, dalam pikiran kamu, boleh kamu bagilah sedikit aja. Maksudnya? Ya, akhirnya dari semua pengalaman ini kamu melihat papa kamu, ada lagi nggak sih keresahan masa kecil kamu? Kayak ketika kita dewasa tuh kayak permasalahannya kenapa kompleks ya? Kenapa yang sebenarnya kita nggak cari gara-gara di situ? Kenapa dikasih Tuhan tuh masalah di situ? Gitu. Ini pertanyaan ya, gitu ya. Itu kenapa gitu? Kenapa kok kayak sekecil? Aku kan aku manusia ya, kadang menuntut untuk iri gitu kan. Irinya nggak sama orang lain, sama kakak, sama keluarga sendiri. Nggak sama sepupu, tapi kayak kenapa aku harus susah payah kerja tipes nggak dirasain, bayar kuliah sendiri sedangkan dia kok udah ngemilin anak orang, maksudnya udah melakukan itu tapi kok masih disayang, masih kalau, selamat gitu ya ibaratnya ya. Dia nggak bisa makan atau dia punya utang gitu terus teleponnya ke kita. Terus mama ngasih. Siapa? Mama. Maksudnya mama ngasih ke siapa? Ke kakak gitu. Kenapa pas aku bilang nangkep udah. Pas aku bilang aku nggak ada uang kuliah, bayar SKS-nya nggak bisa, terus cuman. Jadi kalau kamu melihat masa kecil kamu, penyesalan kamu itu yang paling besar akhirnya adalah jawaban-jawaban yang tidak pernah kamu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kamu temukan jawabannya ya. Kenapa begini dan kenapa begitu? Dan kamu berharap orang tua kamu tuh bisa ngasih jawabannya, tapi mereka
tidak bisa memberikannya gitu ya? Enggak apa nih? Nggak bisa sama sekali. Oke. Dan perjalanan waktu membawa kamu menjadi dewasa, kamu sudah menemukan jawabannya? Iya emang dikasih jalannya gini kali. Oh, itu bahasa umumnya ya, Iya. biar semuanya terkesan baik-baik saja gitu ya. Mungkin ya kamu dikasih rezeki gini karena ya kamu mampu gitu loh. Motivasi. Iya motivasi diri. Kamu Tapi kalau kalau pas kumat gitu, BT-nya keluar. BT-nya apa? Ya aku kata-katain Kata-katain gimana? kakakku. Kata-katain apa? Ah dia kan laki-laki mau kondo doang mah. Pokoknya sekarang tuh lagi di posisi dia sama istrinya yang baru ini tuh menyetop komunikasi sama kita. Oke. Alasannya tuh aneh, Sok, tambah nggak masuk akal. cakep nih. Nih, biar gue lurusin ya. So, kamu tumbuh dengan background keluarga yang secara komunikasi itu kurang. Kemudian secara persaudaraan, itu kamu ngerasa kamu itu kurang mendapatkan perhatian. Kemudian, kamu punya reflection dari saudara-saudara yang menurut kamu, saudara kamu itu tidak berhak atau tidak pantas diperlakukan dengan lebih baik atau baik, tapi mereka dapat. Sedangkan kamu kok enggak dapat gitu ya. Boleh ke situ? Benar? Oke, cakep. Terus ketika kamu bertumbuh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam diri kamu yang belum bisa terjawab, tapi kamu berusaha untuk tetap kuat dan tegar. Dan menyimpan itu semua di dalam hati kamu. Oke. Sudah berapa laki-laki yang singgah? Berusaha untuk memberikan solusi atau tempat kamu bersandar akhirnya dalam perjalanan itu? Menurutku yang lalu-lalu kayak aku mungkin tipe anak yang mendem aja gitu ya. Jadi para laki-laki ini kayak berasa aku laki-laki hebat dan lain-lain tuh kayak aku sebenarnya dalam hati tuh enggak anjing. Kowe kira ono apa-apa nih gitu loh. Kayak masalahmu kira ono apa-apa nih, tapi yang keluar di mulut adalah oh, kamu keren ya. Baru sama Marcel pecah. Marcel? Marcel ini yang sekarang, baru sama yang sekarang itu cerita. Kalau dia salah, kalau dia kurang bener lah aku bisa ngomong. Kalau yang dulu enggak. Kenapa enggak yang dulu? Nggak ada waktu untuk ngurusin pertikaian pacaran. Dia nggak punya waktu untuk mendengarkan. Aku dengerin, tapi kayak untuk mendebat tuh kayak buang-buang waktu. Mending aku kerja daripada harus ngobrol. Iya, gitu. karena dia nggak punya waktu untuk ngedengerin apa yang benar. Yang dia mau dengar, apa yang dia mau dengar aja gitu kan. Kan nggak semua orang bisa mau dengar gitu ya kan. Itu kan maksudnya gitu. Terus seiring waktu kamu bisa healing tuh gimana caranya? Nggak healing. Oh, sampai sekarang belum? Ya udah disimpan aja. Oke. Kayak, oh ini masalah nih. Ini masalah. Ini masalah oke, nih, ini ceritanya. masalah. Iya. Ceritanya ini masalah. Boleh masalah diisep kok. Nggak apa-apa. Ini masalah. Ya udah dibungkus dulu singkirin. Kamu kan butuh duit nih, ayo kerja, ayo kuliah. Tapi ini tetap di sini. Iya, betul. Ya udah gitu. Itu perempuan banget nggak sih? Atau emang cuma kamu? Kayak semua perempuan gitu nggak sih? Oke. Iya nggak sih? Jadi kamu fokus cari uang, masalah kamu keep sendiri. Tapi tidak ada orang nih yang akhirnya bisa kamu cerita. Sampai akhirnya kamu menemukan Marcel ya? Marcel pacar kamu sekarang ya kan? Dia intinya bisa lah. Dia bisa dengerin. Bisa dengerin gitu. Berarti masalahnya belum healing ya? Tetap ada di situ ya? Mungkin ada beberapa yang udah healing, Apa udah itu? kelar. Nah, kenapa fokus kamu cari uang ini prioritas, penting? Ya terus minta orang dulu itu sempat kayak agak stres, agak pikiran, nggak stres. Ketika papa tiba-tiba ngomong kalau papa udah nggak bisa kerja lagi, gitu ke anak-anaknya. Kakakku yang pertama kan, pokoknya nggak ada kontribusinya lah. Terus kakakku yang kedua panik dong, karena dia jabatan juga nggak tinggi di kantor, duit juga nggak seberapa, terus itu keadaan masih kuliah. Mana kuliah di Unika mahal gitu kan. Terus panik nih harus gimana, karena mungkin anak-anak lain kan
kalau ada apa-apa di luar bisa telepon, "Ma, aku gini." Nah, aku nggak bisa. Betul. Aku sih Nggak lebih bisa. tidak melibatkan saudara Iya. sepupu Pak De Bude, enggak ya. Enggak. Oke. Lebih nggak mau. Oke. Aku nggak bisa telepon, nggak bisa minta tolong. Jadi yang bisa nolong diri aku ya aku sendiri. Betul. Ya udah gitu. Jadi kamu sudah terlatih nih. Ibaratnya dari kecil kalau ada apa-apa ya kamu coba untuk nyelesain masalah ini sendiri. Hmm. Tumbuh nggak rasa di dalam diri kamu bahwa kamu sebenarnya nggak butuh pasangan? Sempet Apa tuh? Coba cerita. dulu mikirnya, udahlah cari duit aja, cari kerja yang benar, duitnya banyak. Kamu bisa bangun rumah kayak apa yang kamu mau. Kamu bisa bahagiain orang tuamu, kamu nggak pusing kalau mau pengen apa-apa. Udahlah nanti kalau kamu pengen punya anak, udah sewa cowok aja, suruh hamilin kamu, terus kamu punya anak. Dulu sempet. Berpikir seperti itu. Sempet Dilaksanakan? Nggak. Kenapa? ketemu dia duluan, Kalau nggak ketemu dia, nggak tahu. kita nggak tahu. Mm-mm. Terus kamu akhirnya merasakan bahwa dirimu ada punya mental isu nggak? Jadi kayak sekarang ini lagi rame orang mengklaim dirinya bipolar. Iya, itu udah dari lama. Orang mengklaim dirinya bipolar. Kamu merasa ada gitu atau gimana? Enggak sih, aku baca PPDGJ juga enggak kok. Enggak ya? Simptomku enggak begitu. Nggak ke situ. Enggak lah, amit-amit. Berarti kamu melihat bahwa dirimu bertumbuh dengan secara wajar aja gitu? Ya, dengan kenapa? Senyumnya begitu? Wajar. Wajar. Insya Allah. Iya, dan kamu kesal banget dengan orang-orang di luar sana yang masalahnya belum bagaimana banget, kesannya kayaknya hidupnya udah hancur banget gitu Enggak ya. kesel, cuman kalau ada orang kayak gitu, ya udah santai aja gitu. Masa nggak kesel? Orang saya aja kesel kalau ngelihatnya kadang-kadang. Masalah segitu ayo kayaknya dunia kebalik-balik. Ya udah biarin aja lah. Biarin aja ya. Mm-mm. Oke. Terus kamu sekarang dengan usiamu, dengan semua yang kamu udah capai, ada pembaharuan diri nggak? Diri kamu yang dulu dengan diri kamu yang sekarang ada nggak? Atau kamu masih Perubahan ya. ya perubahan pembaharuan lah istilahnya. Lebih nggak atos, lebih nggak keras, lebih nggak gampang. Dulu tuh aku katanya kalau ngomong tuh selalu menyakiti hati orang. Jancuk gitu. Enggak, Enggak aku ya? nggak pernah Itu nggak berkata nyakitin sih. kasar. Oh nggak kasar ngomongnya. Nggak pernah. Tapi ketika kamu menyampaikan sesuatu kebenaran akan orang lain, dan orang lain itu tidak bisa menerimanya. Mungkin kan ada kata-kata yang lebih halus gitu loh, tapi aku tidak memilih itu katanya. Sehingga kamu menjadi bersalah oleh karena itu. Aku tidak merasa bersalah, tapi sekarang kan sudah lebih baik. Iya, tapi orang memposisikan kamu sebagai orang yang bersalah kan karena itu. Dan itu membuat kamu bingung kan? Mana yang benar, mana yang salah jadinya. Ketika kita mengucapkan kebenaran akan sesuatu hal dengan niat untuk membantu orang itu, tapi ternyata kita akhirnya menjadi salah karena kita tidak memilih kata-kata yang lebih halus. Begitu kan? Apalagi konteksnya, ya kan? Iya. Akhirnya siapa yang salah, siapa yang benar di situ? Ya aku yang salah. Jadi kamu yang salah. Dan kamu terima bahwa kamu yang salah dengan kondisi seperti itu. Biasa aja. Biasa aja. Lebih ya udah. Ya udah. Kenapa ya udah? Kayak debat sama orang gila nggak akan selesai. Cakep. Debat sama orang bodoh tuh kita nggak akan selesai. Cakep. Kalau mau ngadepin orang bodoh, kita harus lebih bodoh daripada dia. Ngadepin orang gila, kita harus lebih gila daripada dia. Kalau nah, aku nggak mau lebih bodoh dan lebih gila daripada orang itu. Sehingga? Jadi aku milih untuk diam. Oke, patung aja, patung. Ya, diam aja. Saya takutnya kamu disembah loh sebagai dewi kecantikan ya kan. Penyembah Adele, iya berarti seperti itu. Terus kita lanjut nih. Kalau aku lihat kamu sendiri kan ketertarikannya terhadap seks edukasi gitu ya, betul ya. Sesuai dengan kuliah kamu ya. Nah, aku punya. Kuliah aku tidak hanya membahas tentang seks ya. Iya, enggak. Cuman ada bahasan itu. Iya. Nah, kamu kan ngelihat bahwa seks edukasi itu penting untuk anak di bawah umur. Iya, betul ya? Kenapa? Karena seks edukasi itu harus diperkenalkan sedini mungkin. Kan tabu. Tabu. Orang Indo doang. Kamu seks edukasi orang apa nih? Yang di bawah umur yang kamu seks edukasi orang mana jadinya? Orang Indo juga orang yang Indonesia. nonton. Jangan bilang Indo, nanti iya. kamu dibully. Oh. Nggak boleh, pakai Indonesia ya. Indonesia. Karena mereka yang benar, semua orang salah. Indonesia ya. Indonesia. Oke, lanjut. Oke. Emang iya ngomong Indo dibully? Ih, dibully. Oh, lihat aja kolom-kolom komentar. Netizen semua dibully. Ya ngapain dibaca?
Iya bisa juga. Lanjut. Kamu kenapa kan sekarang kan kalau di Indonesia itu seks edukasi untuk anak di bawah umur itu sulit dilakukan karena tabu. Iya. Nah, bagaimana? Karena itu tidak boleh dilakukan. Makanya anak-anak itu yang di bawah umur selalu mencari film bokep. Nah, itulah pentingnya orang tuanya sekolah. Oke, untuk Ya untuk mendidik anaknya di rumah. banyak teman-teman saya orang tuanya sekolah, tapi edukasinya nggak bagus. Karena mereka taunya cari duit, yang penting anaknya distorin duit. Oh, cakep. Rata-rata begitu kan? Iya. Ya kan? Soalnya kakakku dulu pernah kerja di TK, banyak orang tua yang menitipkan anaknya karena lagi dinas. Ya udah anaknya sama gurunya, sama pembantunya gitu-gitu. Harusnya dari orang tuanya, makanya nikah itu gampang. Menjalaninya setelah itu yang sulit. Yang sulit. Apalagi punya anak. Ya kan? Makanya cewek kalau dilarang sekolah tinggi-tinggi salah menurutku. Kalau masalah sekolah nggak masalah lah, nggak begitu tinggi, tapi harus punya kepintaran yang lain gitu loh. Iya. Cara mendidik anak, sabar atau enggak, yang gitu-gitu. Itu penting kan, supaya bekal buat dia menjadi seorang wanita seutuhnya gitu kan ya. Masalahnya kalau udah nggak punya kepintaran yang lain, cuma bisanya cantik doang, bersolek doang, Jadi perek aja. Wow. Saya minum dulu kalau gitu. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu kan perempuan nih, cukup banyak pengalaman juga. Ini kan ada satu hal yang paling bodoh menurut aku yang dilakukan oleh perempuan nih, wanita ya. Banyak yang mau, tapi yang dipilih selalu bangsat. Kenapa? Kami laki-laki butuh jawabannya. Dan perempuan mungkin di luar sana butuh jawabannya. Tahu nge-treat wanita. Walaupun kita udah pacaran nih, misal kita pacaran sama cowok, di dalam hubungan tuh harus ada talik ulur. Iya betul. Biar hubungannya nggak plain. Betul. Biar hubungannya nggak hambar, biar nggak bosan, biar nggak, ih apaan sih yang kayak gitu-gitu. Kenapa wanita memilih yang bangsat? Lebih menantang. Oh tantangannya ya? Lebih menantang, terus nggak membosankan, lebih berkarisma. Laki-laki bangsat itu berkarisma loh. Makasih ya. Saya itu tidak mau menerima hal itu, tapi matanya nunjuk saya bangsat gitu loh katanya. Oke, enggak apa-apa, saya terima. Lanjut. Ya laki-laki kayak Bang Den gini tuh. Makasih tekan terus. Aku nggak menekan loh. Nadaku halus. Halus, bener tadi itu ya. Lanjut. Laki-laki brengsek ini tadi tuh tahu nge-treat wanita, tahu lemahnya wanita di mana. Jadi ketika saat aku bikin salah, aku tahu harus minta maaf dengan cara gimana. Oke. Tuh. Nah kalau untuk wanita sendiri, ketika dia memilih laki-laki bangsat, dia sadar nggak sih di awalnya? Atau... Ya sadar lah. Oh sadar ya? Ya sadar lah. Bukan di belakang Ada baru sadar. cewek-cewek nggak sadar. Oh, bohong dia berdusta. Berarti semua ini dusta ya selama ini ya. Jadi ketika cewek itu merasa dia itu dizolimi oleh laki-laki bangsat. Dia sadar. Wanita tuh suka kamuflase. Apa itu? Dia suka bohong gitu loh. Dia suka kamuflase. Dia suka playing victim ya. Jadi awalnya sebenarnya dia tahu nih laki-laki bangsat. Tapi begitu laki-lakinya nanti udah selesai saya baru tahu ternyata dia bangsat gitu ya. Oh baik. Terbuka satu rahasia. Dia cakep deh. Nah kemudian ketika wanita bersama dengan laki-laki bangsat yang dari awalnya mereka sudah tahu, terbersitkah di pikiran mereka ada harapan atau ekspektasi bahwa wah bisa nih serius sama dia gitu. Rata-rata wanita ketika berpacaran selalu rata-rata loh ya, selalu berpikirnya untuk menikah. Rata-rata wanita, kebanyakan wanita. Oh gitu ya? Serius, wanita tuh begitu. Oke. Tololnya begitu. Nggak tolol dong, itu bener dong. Sedangkan laki-laki kebanyakan enggak. Aku cuman mau pacaran, bukan untuk menikah. Kebanyakan laki-laki begitu. Aku cuman main-main, aku cuman butuh kamu waktu persami doang. Persami apa sih? Persami itu kayak kemah sekolah misal. Oh. Atau aku butuh kamu kegiatan olahraga bersami, iya ya. Atau aku butuh kamu cuman buat event ini doang. Okay. Atau aku butuh kamu cuman buat kondangan. Kadang kan cowok begitu, dan cowok tuh menurutku to the point gitu loh. Itu mah baik cowoknya. Iya kan? Cuma butuh buat kondangan, persami. Itu masih bagus. Ya kan, saya dulu cewek butuh buat tidur. Tuh kan bangsat.
Bagaimana? Bayar nggak tapi? Enggak. Enggak. Saya yang dibayar. Perempuan, laki-laki jalan dong saya. Enggak, suka sama suka. Oh iya gitu kan. bagus. Nah, sekarang kalau kemudian perempuan ini, dia kan kalau setiap kali pacaran, dia selalu berpikirnya serius ya. Tapi sendirinya udah tahu kalau laki-laki yang dipilih ini bangsat dan tidak mau serius. Kenapa mau bertahan? Mungkin wanita ini egois. Kayak Kenapa? dia nggak sadar diri kalau dirinya cuma manusia gitu ya. Dia berharap kayak, aku adalah Tuhan bisa merubah karakter seseorang. Semuanya begitu rata-rata? Kebanyakan ya. Kebanyakan? Jadi berharap dengan kondisi itu bahwa si laki-laki Dia akan bisa berubah. merubah. Dia bisa merubah laki-laki ini. Kalau Padahal dia- caranya salah. Oke, tahan dulu sebelum ke caranya. Kalau dia bisa merubah laki-laki itu, apa poin yang dia akan dapat? Pengakuan. Oh. Oh iya kak. Oh iya setelah sama kamu tuh dia berubah gitu. Jadi itu salah satu strategi wanita untuk mendominasi pria supaya nanti ketika dia berubah, si wanita itu merasa menjadi bagian terpenting dari si laki-laki. Bisa dikatakan seperti itu? Tapi si laki-laki tidak merasa seperti itu biasanya. Betul. Cuman kayak omongan orang sekitar gitu loh. Oke. Nah, kemudian kamu bilang tadi caranya. Nah kan, si wanita yang tahu nih, laki-laki ini bangsat. Dan kemudian wanita ini berharap laki-laki ini akan berubah karena dia. Kemudian ternyata caranya salah kata kamu. Nah, kenapa caranya? Karena beda antara nge-treatment dia untuk berubah sama ngasih makan terus. Contoh. Aku pacaran sama cowok nih. Si cowok ini pemakai misal. Pemakai apa? Narkoba misal. Oke. Misalnya dia pemakai narkoba terus dia bilang, aku mau ngerubah kamu. Terus tapi dia bilang gini, ya kalau kamu mau ngerubah aku, kamu harus ngalihin nih biar aku nggak pakai. Ngapain misal nge-seks? Aku nurutin nih seksnya, berharap dia nggak pakai narkoba. Padahal mah enggak. Dia tetap bejat-bejat aja itu laki-laki. Oke. Setelah nggak sama kamu dia akan balik narkoba dong, bener nggak? Betul. Caranya salah. Caranya salah. Nah, Kebanyakan wanita caranya salah. cara yang benernya gimana jadinya? Masing-masing orang beda. Betul. Menurutku, aku pribadi pun nggak akan bisa merubah karakter seseorang kecuali dianya mau. Cakep. Jadi dianya yang harus ngomong kalau aku mau berubah, bantuin. Oke. Tapi wanita juga nggak boleh terlena dengan kata-kata itu gitu loh. Kenapa? Kadang banyak laki-laki yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan sesuatu. Iya kan, Bang Dan dulu gitu kan? Bertiga senyum. Laki-laki tiga senyum. Ya, enggak, laki-laki kalau aku gitu. enggak gitu dulu. Sorry tuh. Gimana? Apa tuh? Dulu saya terang-terangan. Jujur ya, I want sex. jujur. Let's go. Oh iya. Iya itu enak tuh. Iya, saya tidak pernah menggunakan tipu daya kamuflase untuk masuk ke situ. Berarti Bang Dan gentleman. Bukan, saya bangsat. Tapi maksudnya jujur gitu loh, tanggung jawab. Aku maunya ini, ngomong di depan. Laki-laki yang biasanya hanya berselubung itu, yang terselubung itu biasanya laki-laki yang pengecut. Oh, disebutnya begitu, pengecut. Biasanya. Karena menurut kami laki-laki, enggak. Itu kepintaran kita. Menurutku itu pengecut. Beda ya ternyata ya. Iya. Oke, nah ini satu hal yang aku pengen tanyakan juga. Kenapa wanita ini selalu merasa tersakiti dan selalu benar sih? Laki-laki banyak begitu, jangan nyalain wanita dong. Tunggu dulu, tahan dulu sebelum Oke. kita ke laki-laki. Kita ke wanita dulu. Oke, kenapa Kenapa wanita? ya? Apa yang membuat kita sangat berbeda gitu ya? Aku nggak tahu ya, karena mungkin stereotip masyarakat adalah mengindikasikan bahwa wanita itu lemah. Oke, betul. Jadi mungkin otaknya wanita akan berpikiran, oh ketika ada suatu permasalahan harus aku yang tersakiti, bukan aku yang menyakiti. Oke. Dan kenapa wanita ini pintar sekali membuat segala kesalahan itu seolah-olah si laki-laki? Saya pernah punya cerita. Gimana? Baru terkuak kemarin. Ini menarik nih. Wow. Saya dulu pernah mau menikah dengan seorang wanita. Dan wanita ini adalah wanita yang sangat religius. Keluarganya pun very religious. Dan saya sama sekali tidak menyangka dan muncul sedikit pun di benak saya bahwa wanita ini bisa melakukan apa yang fakta yang akan terjadi saat itu. Jadi saya berpikir saya harus serius dan saya bawa hubungan saya ke dalam doa. Saya laki-laki bejat dan bangsat memilih berdoa kepada Tuhan dan berikrar, bernazar, saya tidak akan menyentuh wanita ini. Saya akan mencari uang untuk menikahi wanita ini. Saya akan jalan selurus-lurusnya untuk melawan semua keburukan saya. Demi untuk bisa meminang wanita ini, karena menurut saya wanita ini wanita yang pantas untuk dinikahi orang yang benar. Dan saya berusaha untuk jadi benar. Tapi dalam perjalanannya,
Ternyata dia itu tanpa sepengetahuan saya tidur dengan laki-laki lain. Wanita religius, oke? Orang tuanya religius. Tapi end up-nya saya yang salah. Kenapa? Karena saya pada saat berpasangan sama dia, dibilangnya itu kasar. Omongannya kasar maksudnya. Oke, Memang sih omongan saya kasar, saya akuin. Tapi apakah karena omongan saya kasar, dia berhak untuk berselingkuh? Itu pertanyaannya. Dan kenapa saya akhirnya jadi salah? Nah itu dia, makanya aku mau nanya. Kenapa wanita itu, apakah memang wanita itu pada umumnya selalu punya, apalagi namanya, insting atau nature, ketika dia salah, posisi salahnya dia balikin. Makanya kalau cewek marah itu didengerin bukan dilarang. Kenapa? Ya karena ketika dia ngomel-ngomel itu dia menyampaikan apa isi hatinya. Dilarang ya udah tak simpen aja. Kemudian diapain? Ya udah tak simpen, udah tak endep gitu ya. Si cowok melakukan kesalahan gitu. Aku udah tahu nih gerak-geriknya, udahlah daripada ntar aku ngomel dia bete dan lain-lain, udahlah diem aja. Kita udah tahu gitu loh. Ada beberapa wanita seperti itu. Makanya kalau ceweknya ngomel tuh didengerin aja. Karena? Ya dari ngomelnya itu dia ngeluarin isi hatinya. Dan itu jauh lebih baik. Daripada si cewek mendem, tahu gerak-geriknya gimana, terus akhirnya belok kemana-mana. Oh, jadi caranya begitu ya? Jadi kalau istrinya Bang Dan ngomel, jangan dilarang, jangan ditimpali dulu. Biarin Didengerin, aja. jangan dibiarin. Terus Bang Dan keluar gitu basketan, dan meneh. Ya dia bisa dong sembari gue basketan dia Ya marah. enggak lah. Jadi kita melakukan aktivitas. Ya dia merasa tidak dihargai dong. Oh, oke, mohon maaf ya. Maksud gue pengen melakukan dua aktivitas di waktu yang bersamaan gitu, nggak Tidak bisa ya? bisa. Oh, berarti kalau wanita itu kalau dia marah-marah itu sebenarnya kita bagus kalau dengerin ya. Kalau kita nggak dengerin dia malah bahaya buat kami laki-laki gitu ya. Kebanyakan wanita ya, nggak semua loh ya. Kadang ada wanita juga mulutnya sampah gitu loh. Apa tuh? Ngomel-ngomelnya nggak ada tujuan. Nggak jelas. Nggak jelas, nggak ada maksud. Nah kalau kayak begitu gimana kita nyikapinya? Kalau perempuannya Ya kenapa dipacarin? sebenarnya yang niat pacarnya nggak ada sebenarnya. Kami cuma mau mencari ini ya, madu dan racun ya. Sebenarnya. Ya kan cowok pacar banyak nggak apa-apa ya. Begitu udah nggak cocok, ngomel-ngomelnya gitu, dibilangin sekali dua kali nggak bisa, tinggal aja. Tinggal aja ya. Oke. Kamu pribadi, dengan pengalaman kamu, dengan pengetahuan kamu tentang seks dan lain-lain, kamu punya figur laki-laki seperti apa yang kamu pengen nikahin? Dulu. Waduh. Nggak ada. Dulu Ada? nggak keinget. Nggak inget ya? Nggak inget. Oke, kalau sekarang, sharing waktu, jangan lihat pacar kamu sekarang. What kind of figure of man yang kamu pengen nikahin sebenarnya? Pengertian. Kenapa harus pengertian? Karena kadang aku sulit untuk mengatakan apa yang aku mau, apa yang aku maksud. Bukannya semua perempuan seperti itu. Kedua, Harus tinggi, lebih tinggi daripada aku. kenapa harus tinggi? Biar kalau nanti diranjang enak. Oh, baik. Nggak aneh. Aneh kan? Cowoknya lebih pendek, terus mau cium apa? Hello. Hilang. Ketiga. Nggak jelek-jelek amat. Ya. Biar kalau capek kerja atau capek ngurus anak, raimu elek. Aku kesel, tambah kesel. Gitu. Sebenarnya konotasi cara melihat perempuan dan laki-laki itu beda nggak sih kalau secara fisik? Soalnya gini loh, saya menemukan beberapa wanita bisa jalan dengan pria yang, mohon maaf, bukan body shaming ya, mohon maaf ya, agak body shaming sih sebenarnya, yang besar, yang nggak cocok gitu loh, nggak cocok. Ya mungkin menurut dia itu ganteng dan gemesin. Kenapa? Ya kan selera orang. Ya itu juga jadi salah satu. Ini gemesin juga. Duit itu juga. Cewek tetap mata duitan. Semuanya tetap mata duitan kok. Betul, betul. Iya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pasti ketika cowok yang secara bentuknya kurang pas dengan si wanita, itu wanitanya itu jalan sama dia karena ininya? Tergantung tuh posisi cowoknya miskin apa enggak. Ya anggaplah cowoknya biasa-biasa saja, dan wanitanya cantik. Enggak, maksudnya keuangannya gimana? Ya biasa aja. Ya dibilang Santai-santai punya aja. nggak punya juga. Ya gitu. mungkin emang si cewek seleranya begitu. Atau mungkin ada perasaan cewek yang selalu ingin kayak
kayak dibilang, dia tuh beruntung ya dapat kamu. Kadang ada cewek yang suka digituin. Oh, ada juga yang kayak begitu. Complicated ya. Lucu loh pembahasan ini ya. Gitu. Iya. Soalnya gini, stigma itu membuat gini loh, banyak teman-teman laki-laki yang secara fisik, mohon maaf ya, mungkin tidak seganteng cowok-cowok keren yang selalu buka baju di sosial media itu. Mereka berpikir kalau mereka tidak bisa seperti itu, maka cara terbaik untuk menarik perhatian wanita adalah dua hal. Harta dan power. Nah, itu betul. Tapi kan mereka akhirnya menarik wanita-wanita yang interestnya akan dua hal ini. Dan kemudian akhirnya jadi bumerang sendiri. Ketika akhirnya mereka menarik dua wanita ini dengan dua hal itu, ketika itu tidak wanita itu rasakan lagi dari mereka dan wanita itu tidak perlu itu lagi, atau mungkin ada laki-laki lain yang memiliki lebih, pindah itu wanita. Kalau wanitanya ngelihat dua hal itu ya pasti pindah-pindah. Pasti pindah-pindah kan? Tapi kan tergantung akhlak si laki-laki. Kadang banyak kok cowok duitnya banyak, fisiknya jelek lah, anggap aja. Jelek. Pokoknya jelek nggak enak dilihat aja, tapi sugih, tapi kaya gitu. Terus dapet cewek gampang. Pasti akhlaknya jelek. Oke. Ini kita banyak dapat edukasi nih, bagus nih. Kemudian tadi pengertian tinggi, jangan jelek-jelek amat, ya kan? Kalau anggap kamu dapat yang kurang secara fisik gimana? Tapi lebih tinggi daripada aku. Ambil ya. Ambil ya. Diambil aja gitu ya. Tapi harus sehat ya. Oke. Ada lagi nggak yang berikutnya? Mau kerja. Mau kerja. Kenapa? Ya karena kalau ngandelin duit dari orang tua habis pasti. Terus dia nggak mau kerja, aku yang kerja. Ngapain nikah? Berikutnya? Udah deh kayaknya. Udah cukup. Mungkin sayang aku deh. Oke, dia udah pasti lah sayang kamu. Kalau enggak, ya ngapain gitu kan. Kalau dari 4 hal ini, kita buang 3. Tinggalin 1. Enggak. Yang satu tuh apa? Ya bebas. Pengertian, tinggi, jangan jelek-jelek amat. Sama apa satu lagi tadi? Mau kerja. 3 banyak amat. Oh iya dong. Kita mau cari tahu nih pilihan kamu akan bener nggak nanti. Cakep. Kamu akan nonton video ini suatu hari nanti soalnya. Dari 4 ini kita harus buang 3. Jadi tinggal 1. Kita buka 1 dulu. Apa? Yang nggak ganteng. Yang nggak ganteng. Cet. Oke. Metal dong gue nih. Iya. 1 lagi. Gak bisa, itu 3 penting. Penting. Mau nggak mau cuy. Karena hidup tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi. Ya udahlah, nggak usah nikah. Nggak boleh gitu. Tinggi deh. Tinggi buang. Seks halal itu lebih nikmat soalnya. Yoi, nggak perlu bayar. Tinggal 2. Moga-moga penilaian aku sama kamu nggak salah nih. Jangan salah. Ini di sini adalah mau kerja, di sini pengertian. Deng, 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 deng. Kayak ujian deh. Yang mau kerja dibuang. Yang mau kerja dibuang. Berarti tinggal pengertian. Kenapa ini Kalau jadi? dia ngertiin aku, dia pasti mau kerja. Cakep. Oke kalau begitu. Kita akhiri ini dengan pertanyaan terakhir ya. The best favorite sex seorang Ade adalah tung 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 tak tung tung. Saya goyang TikTok. Posisinya. Iya dong. Doggy style. Kenapa? Karena enak. Tak dung dung tak dung dung tak dung dung, nggak mau gaya lain. Nanti aku coba dulu, nanti aku kasih tahu Bang. Oke kalau gitu dung tak dung dung tak dung dung. Terima kasih Adel. Very educative. Thank you ya. Thank you. Kabarin ya kalau udah.